Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Deva Alibayu Anggoro dari Fakultas Pertanian, Program Studi Kehutanan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi dasar-dasar manajemen. Dalam konsep dasar manajemen, manajemen dapat didefinisikan sebagai proses menyelesaikan sesuatu dengan tujuan mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Terdapat unsur-unsur dalam manajemen, yaitu yang pertama, manusia. Unsur manajemen yang paling penting dalam mencapai tujuan perusahaan adalah sumber daya manusia. Yang kedua, metode. Metode atau metode adalah unsur manajemen yang diperlukan untuk mengatur prosedur maupun standar operasional berjalannya suatu kegiatan. Yang ketiga, mesin adalah unsur manajemen yang berupa barang. Mesin dapat berupa peralatan logistik maupun teknologi yang dibutuhkan dalam suatu kegiatan. Yang keempat, material atau bahan adalah unsur manajemen berupa bahan baku yang dibutuhkan dalam suatu kegiatan. Pemilihan bahan baku hingga penggunaannya harus dilakukan sebaik dan seefektif mungkin sehingga tidak ada bahan yang terbuang sia-sia. Yang kelima, money atau uang merupakan unsur yang mendasari semua kegiatan. Uang harus dikelola dengan bijak dan efisien. Yang keenam, market atau pasar, perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penerapan program, kebijakan, strategi, dan teknik pemasaran untuk menciptakan permintaan dan penawaran produk atau jasa. Manajemen memiliki beberapa fungsi, di antaranya fungsi planning, perencanaan. Fungsi perencanaan untuk meminimalisir risiko atau kesalahan yang mungkin dilakukan dalam kegiatan organisasi. Fungsi organizing, pengorganisasian. Pengorganisasian adalah proses penyusunan atau penentuan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan perusahaan. Pelaksanaan merupakan proses penerapan atau implementasi dari semua rencana, konsep, ide, serta gagasan yang telah dibuat sebelumnya untuk meraih tujuan bersama. Controlling atau pengendalian adalah bentuk kontrol atau evaluasi terhadap kinerja organisasi. Fungsi pengendalian dilakukan dengan mencari tahu apa saja yang tidak sesuai dengan rancangan. Terdapat proses yang dimana proses manajemen merupakan dari beberapa kelompok agenda dasar yang berhubungan secara integral yang dilaksanakan di dalam manajemen secara umum, yaitu proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan, dan proses pengendalian dalam rangka mencapai sesuatu tujuan secara ekonomis. Inti dari beberapa pendekatan manajemen terdiri dari pendekatan klasik. Dalam pendekatan ini lebih berfokus pada rasionalitas dan berusaha menjadikan organisasi dan para pekerja seefisien mungkin. Yang kedua, pendekatan kuantitatif. Dalam pendekatan ini menggunakan teknik-teknik kuantitatif untuk membantu proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, pendekatan perilaku. Dalam pendekatan ini mempelajari secara mendalam tindakan-tindakan perilaku orang yang bekerja di sebuah organisasi. Yang keempat, pendekatan kontemporer. Dalam pendekatan ini sebuah organisasi menerima atau mengambil input sumber-sumber daya dari lingkungannya dan mengubah atau memproses sumber-sumber daya tersebut menjadi output yang kemudian disebarkan lagi ke lingkungannya. Yang kedua, dalam konsep organisasi manajemen. Manajemen organisasi adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan sumber daya organisasi yang mana setiap orangnya memiliki tugas, peran, dan fungsi penting untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen organisasi terdiri dari dua kata, yaitu manajemen dan organisasi. Manajemen sendiri berarti pemrograman cara ataupun perencanaan terhadap sesuatu. Sedangkan organisasi merupakan suatu perkumpulan dengan tujuan tertentu. Sehingga jika digabungkan maka manajemen organisasi adalah suatu perencanaan pada suatu perkumpulan untuk mencapai tujuannya. Adapun tujuan mempelajari organisasi manajemen adalah untuk membentuk organisasi yang baik, menetapkan kinerja efektif, dan membuat lingkungan yang nyaman. Adapun perubahan paradigma dalam manajemen terbagi oleh dua faktor, yaitu yang pertama, out success factor yang terdiri dari size. Semakin besar suatu organisasi, semakin mampu mencari efisiensi, mengangkat kapital, dan menekan supplier dan customer. Role clarity, dengan pembagian tugas, kewenangan, perbedaan manajer, dan pekerja yang jelas, organisasi semakin efisien. Specialization,
dengan pembagian tugas dan spesialisasi untuk meningkatkan keahlian yang tinggi. Kontrol. Peran utama manajemen kontrol adalah untuk menjamin pelaksanaan pekerjaan yang tepat pada tahapan dan waktu yang tepat. Yang kedua, new success factor. Kecepatan dalam respon customer, meluncurkan produk baru ke pasar, mengubah strategi sesuai dengan tantangan lingkungan. Flexibility, tuntutan untuk tahu banyak hal dengan banyak pengalaman. Integration, spesialisasi masih dibutuhkan, namun kesuksesan terletak pada kemampuan berkolaborasi untuk menciptakan terobosan baru. Innovation, kreativitas diperlukan untuk mencari sesuatu yang baru dan berbeda sehingga memiliki daya saing yang tinggi. Dalam scientific management atau manajemen ilmiah, ada pendekatan klasik untuk manajemen yang menekankan penerapan prinsip-prinsip ilmiah, termasuk peningkatan efisiensi, kinerja, dan produktivitas melalui analisis rasional terhadap komponen-komponen produksi. Adapun pengertian manajemen administrasi secara umum adalah suatu bentuk usaha dan aktivitas yang erat kaitannya dengan pengaturan suatu kebijakan di dalam perusahaan agar tujuan perusahaan bisa terwujud dengan baik. Teori manajemen berfungsi untuk menyediakan kerangka kerja organisasi dalam membangun tim kerja. Dengan teori manajemen, maka para pemimpin mampu menggunakan secara efektif banyak proses sistematik dan aspek motivasi dari struktur dan fungsi organisasi. Yang ketiga, materi kepemimpinan manajemen. Kepemimpinan adalah tentang bagaimana mempengaruhi orang lain, bawahan, atau pengikut agar mau mencapai tujuan yang diinginkan sang pemimpin. Kepemimpinan menekankan pada proses perilaku yang berfungsi di dalam dan di luar suatu organisasi. Seorang pemimpin harus dapat memotivasi dan memberi inspirasi orang lain secara individu maupun secara kelompok. Manajemen kepemimpinan adalah sebuah keahlian berorganisasi yang terdiri dari ilmu manajemen dan leadership skill. Adapun gaya kepemimpinan adalah suatu pola perilaku yang secara konsisten yang diperankan oleh pemimpin ketika memengaruhi anggota. Gaya kepemimpinan dibagi menjadi 4, yaitu demokrasi. Yang pertama, demokrasi. Demokrasi, kemampuan mempengaruhi orang lain agar bersedia kerjasama untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dengan cara berbagai kegiatan yang akan ditentukan bersama-sama antara pimpinan dan bawahan. Yang kedua, otoriter. Pemimpin sebagai kepala dari organisasi adalah satu-satunya pihak yang memiliki kontrol untuk membuat semua keputusan strategis. Yang ketiga, partisipatif. Seorang pemimpin yang mengikut sertakan bawahan dalam mengambil keputusan. Yang keempat, bebas tindak. Pemimpin yang secara keseluruhan memberikan karyawannya atau kelompok kebebasan dalam pembuatan keputusan dan menyelesaikan pekerjaan menurut cara yang menurut karyawannya paling sesuai. Macam-macam kepemimpinan manajemen melingkupi kepemimpinan transaksional. Model kepemimpinan ini terfokus pada transaksi antar pribadi. Karismatik. Kepemimpinan ini menekankan perilaku pimpinan yang simbolis, contohnya daya tarik terhadap nilai-nilai ideologis. Visioner. Kemampuan untuk menciptakan dan mengartikulasikan suatu visi yang realistis, dapat dipercaya, atraktif dengan masa depan bagi suatu organisasi atau unit organisasi yang terus tumbuh dan terus meningkat. Kepemimpinan tim. Memiliki tim yang hebat dengan tujuan yang sama. Dalam dimensi fungsional, kepemimpinan dibagi menjadi 2, yaitu fungsi tugas, menciptakan kegiatan, mencari informasi, memberi pendapat, menjelaskan, mengoordinasikan, meringkaskan, menguji kelayakan, mengevaluasi, mendiagnosis, dan seterusnya. Yang kedua, fungsi peliharaan. Mendorong semangat, menetapkan standar, mengikuti, mengekspresikan perasaan, mengambil konsensus, menciptakan keharmonisan, mengurangi ketegangan. Yang keempat, materi motivasi manajemen. Motivasi berasal dari kata mover, artinya dorongan atau menggerakkan. Dalam manajemen hanya ditujukan pada sumber daya manusia umumnya dan bawahan khususnya. Pentingnya motivasi karena motivasi adalah hal yang menyalurkan dan mendukung perilaku manusia supaya bekerja giat dan antusias untuk mencapai hasil yang optimal. Teori motivasi dikembangkan oleh Abraham H. Maslow. Pada intinya berkisar pada pendapat bahwa manusia mempunyai 5 tingkat atau hierarki kebutuhan, yaitu 1. Kebutuhan fisiologikal,
physiological needs seperti rasa lapar, haus, istirahat, dan seks. Yang kedua, kebutuhan rasa aman, safety needs, tidak dalam arti fisik semata, akan tetapi juga mental, psikologikal, dan intelektual. Yang ketiga, kebutuhan akan kasih sayang, love needs. Yang keempat, kebutuhan akan harga diri, esteem needs, yang umumnya tercermin pada berbagai simbol-simbol status. Dan yang kelima, aktualisasi diri, self-actualization. Dalam arti tersedianya kesempatan bagi seseorang untuk mengembangkan potensi yang terdapat dalam dirinya sehingga berubah menjadi kemampuan nyata. Tujuan dalam motivasi yaitu meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan, meningkatkan produktivitas kerja karyawan, mempertahankan kestabilan karyawan perusahaan, meningkatkan kedisiplinan karyawan, mengefektifkan pengadaan karyawan. Adapun jenis-jenis motivasi, motivasi positif, intensif positif. Manajer memotivasi bawahan dengan memberikan hadiah kepada karyawan yang berprestasi di atas prestasi standar. Motivasi negatif, insentif negatif. Motivasi negatif adalah manajer memotivasi bawahan dengan standar mereka akan mendapatkan hukuman. Prinsip dalam motivasi antara lain prinsip partisipasi. Pegawai perlu diberikan kesempatan ikut berpartisipasi dalam menentukan tujuan yang akan dicapai oleh pemimpin. Prinsip komunikasi. Segala sesuatu yang berhubungan dengan usaha pencapaian tugas dikomunikasikan dengan informasi yang jelas. Prinsip pengakui andil bawahan. Pemimpin mengakui bawahan mempunyai andil dalam usaha pencapaian tujuan. Prinsip pendelegasian wewenang. Pemimpin memberikan wewenang kepada pegawai untuk sewaktu-waktu dapat mengambil keputusan terhadap pekerjaan yang dilakukannya. Prinsip memberi perhatian. Pemimpin memberi perhatian terhadap apa yang diinginkan pegawai. Teori motivasi kontemporer bukan teori yang dikembangkan baru-baru ini, melainkan teori yang menggambarkan kondisi pemikiran saat ini dalam menjelaskan motivasi karyawan. Adapun rewards untuk motivasi karyawan yaitu base rate pay, kompensasi jumlah tetap untuk setiap unit produksi selesai. Merit based pay, kinerja individu dinilai berdasarkan ratings penilaian kinerja. Bonus tahunan. Skill based pay atau berdasarkan seberapa banyak pekerjaan yang bisa diselesaikan. Profit sharing plans tergantung formula yang digunakan perusahaan, baik bentuk dan caranya. Gain sharing, insentif karena peningkatan produktivitas. Dan terakhir, employee stock ownership plans, kepemilikan saham oleh karyawan. Sekian dari pembahasan saya seputar ruang lingkup manajemen pada kali ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.